Pertidaksamaan nilai mutlak kelas 10. Di video kali ini Ajar Pipolondo akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak yang dikerjakan dengan cara konsep. Sekaligus akan saya berikan penulisannya secara terstruktur, agar jika teman-teman punya tugas pertidaksamaan nilai mutlak, teman-teman dapat menuliskannya secara terstruktur. Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara konsep ini penting banget untuk kita kuasai, karena dia lebih universal teman-teman jika dibandingkan dengan cara-cara cepat. Begitu teman-teman mengerti konsepnya dan bisa menerapkannya di soal, maka soal diubah seperti apapun teman-teman masih tetap bisa. Beda halnya dengan cara-cara cepat, biasanya hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Begitu soal diubah, kita harus berpikir yang lain lagi teman-teman. Nah, cara konsep ini tidak, dia lebih universal ya. Untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, ada dua langkah yang diperlukan teman-teman. Pertama, kita harus mendefinisikan nilai mutlaknya itu terlebih dahulu. Jika ada dua, seperti nomor 2 ini ya, nilai mutlaknya ada dua, berarti keduanya itu harus kita definisikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah itu baru bisa langkah kedua, yaitu menyelesaikan pertidaksamaannya. Oke, jadi dua langkah itu ya. Pertama adalah mendefinisikan nilai mutlaknya, dan yang kedua baru menyelesaikan pertidaksamaannya. Oke, kita kerjakan dari soal yang pertama. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel kelas 10 ya. Oke, langkahnya tadi dua. Sekarang kita langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu mendefinisikan nilai mutlaknya. Dan ini nilai mutlaknya adalah nilai mutlak X tambah 4. Nah, kita harus definisikan terlebih dahulu. Untuk mendefinisikan nilai mutlak ini, kita harus tahu nilai di dalam nilai mutlaknya itu, teman-teman. Yaitu X tambah 4-nya. Nah, supaya lebih kelihatan, saya gambarkan pada garis bilangan berikut ya. Yaitu nilai kapan dia positif dan kapan dia negatif. Positif atau negatif itu dipisahkan oleh 0 ya. Nah, kita cari kapan ini akan 0. X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X-nya negatif 4. Oh, saat X-nya negatif 4. Persis di sini, X tambah 4 ini nilainya 0. Kemudian yang lainnya berarti tidak 0. Bisa positif, bisa negatif. Dan untuk bentuk linear teman-teman, yaitu yang pangkat 1 seperti ini ya, itu pasti kalau ini 0, maka yang lain satunya positif, satunya pasti negatif. Dan untuk menentukan positif negatifnya, cara tercepatnya adalah cukup lihat koefisien X-nya. Nah, ini 1X, 1 itu positif. Maka yang kanan pasti positif. Yang kiri pasti negatif. Seandainya ini misalnya negatif X tambah 4. Oh, negatif. Maka yang kanan itu negatif. Yang kanan mengikuti teman-teman ya. Oke, kenapa kok kita harus mencari nilai positif di dalam nilai mutlak itu teman-teman? Ya, karena dari definisi nilai mutlak. Kita ingat lagi. Nilai mutlak itu seperti ini. Nilai mutlak apapun di sini, itu nilainya harus positif. Padahal ini sendiri itu bisa positif, bisa negatif teman-teman. Nah, untuk ini yang positif, lebih dari 0 itu bacanya positif ya. Atau 0, nah karena dia ini udah positif, maka teman-teman, maka nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Nah, ini udah pasti positif. Hasil nilai mutlaknya positif ya. Sementara untuk dia yang
negatif, kurang dari 0 tuh bacanya negatif ya. Nah, ini kan negatif tuh. Padahal nilai mutlak tuh hasilnya harus positif. Maka yang negatif ini teman-teman perlu dikali dengan negatif agar menjadi positif. Nah, jadi untuk menentukan nilai dari nilai mutlak teman-teman, itu tergantung di dalam nilai mutlak. Kalau dia positif, maka sama persis. Dan kalau dia negatif, harus kita kali dengan negatif. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus mencari positif negatif dari X tambah 4 itu, teman-teman. Ternyata yang sini negatif nih. Nah, berarti nilai mutlak dari ini ya. Karena dia negatif, nah ini negatif dia. Atau ini kita kali negatif. Negatif X, negatif 4. Sementara yang di sini, karena X tambah 4 itu positif, maka nilai mutlaknya dia sendiri, teman-teman. Berarti X tambah 4 itu sendiri. Nah, seperti ini definisi nilai mutlaknya. Nah, langkah pertama kita sudah berhasil mendefinisikan nilai mutlaknya. Baru kita bisa menyelesaikan pertidaksamaannya. Langkah kedua. Nah, ini pertidaksamaannya. Oke, karena ini memberikan hasil yang berbeda, maka penyelesaiannya harus kita pecah jadi dua, teman-teman. Yaitu negatif 4 ke kiri dan negatif 4 ke kanan. Nah, gini. Yang negatif 4 ke kiri, ternyata nilai mutlaknya itu adalah negatif X, negatif 4 nih. Nah, ini. Pertidaksamanya menjadi, nah ini diganti sama ini, teman-teman. Lebih besar sama dengan 2X negatif 1. Sementara yang di kanannya negatif 4 itu, nilai mutlaknya itu diganti sama ini. Nah, ini dia ya hasilnya ya. Nah, baru kita proses. Ini jadikan 1 X-nya. Kemudian agar menjadi X, berarti semua ruas kita bagi dengan negatif 3. Kan jadi X ya. 3 dibagi negatif 3 itu menjadi negatif 1. Hanya kita mesti hati-hati ya. Pembagian atau perkalian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan itu harus dibalik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat, ternyata untuk X di kirinya negatif 4, negatif 4 ke kiri, ini, penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1. Nah, ini yang di kirinya negatif 4 itu kan semuanya kurang dari negatif 1, iya kan? Nah, berarti ini semuanya dong. Nah, berarti itu semuanya penyelesaian. Atau kalau kita gambarkan negatif 1 kan di kanannya negatif 4 tuh. Kurang dari negatif 1 itu artinya negatif 1 ke kiri. Nah, berarti ini semuanya dong ya. Semuanya itu kurang dari negatif 1. Nah, sekarang yang ini kita proses. X-nya jadikan satu ruas. Agar menjadi X berarti semuanya kita kali dengan negatif 1. Atau dibagi negatif 1 juga boleh ya. Menjadi X. Ini 5. Hati-hati. Perkalian dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan harus dibalik. Ini adalah untuk negatif 4 ke kanan. Ternyata penyelesaiannya adalah X kurang dari 5. Berarti 5 ke kiri. Nah, 5 itu di kanannya negatif 4 ya. Ada sama dengan ini. Ke kiri. Nah, inilah penyelesaiannya untuk X yang di kanannya negatif 4. Nah, sekarang ini semuanya sudah kita cari. Berarti secara keseluruhan sudah kita temukan itu, teman-teman. Nah, kita gambarkan di sini. Ternyata yang negatif 4 ke kiri, penyelesaiannya adalah semuanya. Nah, gini. Dan yang negatif 4 ke kanan, nah ini kita jadikan satu lagi, teman-teman, di sini ya. Penyelesaiannya itu dari negatif 4 sampai 5.
Nah, berarti inilah dia penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah himpunan kurung kurawal X anggota bilangan real dengan X-nya itu berarti di kirinya 5. X di kirinya 5, berarti X yang kiri, 5 yang kanan. Itu artinya X-nya yang kecil, teman-teman. X kurang dari 5. Dan ini ada sama dengan ya. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Atau penulisan dalam bentuk interval. Berarti yang di arsir ini, teman-teman, itu paling kiri negatif tak hingga, dan yang paling kanan ini 5. Berarti dari negatif tak hingga sampai 5. Yang 5 ada sama dengan, itu harus kurung siku. Sementara negatif tak hingga atau tak hingga itu tidak pernah sama dengan, berarti harus kurung biasa. Inilah dia penyelesaiannya, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya tidak rumit ya cara konsep ini, hanya mungkin teman-teman belum terbiasa. Apalagi kalau kita lihat di buku-buku pembahasannya biasanya ditulis terstruktur, yang ini tidak digambarkan. Jadi mungkin itu membuat sedikit rumit, teman-teman. Ya, tapi aslinya seperti ini. Nah, nggak rumit kan sebetulnya ya. Oke, sekarang saya akan menuliskannya secara terstruktur, agar jika teman-teman ada tugas, teman-teman dapat menuliskannya secara terstruktur ya. Oke, ini tetap kita bagi menjadi 2, karena dia memberikan nilai mutlak hasilnya itu yang berbeda, teman-teman. Nah, tapi ini cukup dituliskan di coretan aja. Nah, dibagi 2 yaitu negatif 4 ke kiri ya. Nah, penyelesaian untuk negatif 4 ke kiri ini ya. Untuk negatif 4 ke kiri atau X-nya di kirinya negatif 4, berarti X kurang dari negatif 4. Atau ada sama dengan juga boleh. Tapi biasanya teman-teman, batas seperti ini ikut interval yang kanan. Berarti dia ikut yang sini. Tapi aslinya bebas. Teman-teman kasih sama dengan sini juga nggak masalah. Dikasihkan di keduanya juga nggak masalah ya. Hanya di buku biasanya dia ikut yang sini ya. Untuk X kurang dari negatif 4, maka nah X tambah 4 ini teman-teman, X tambah 4, atau semua ruas ini tambah 4 nih, X tambah 4, ini tambah 4 berarti hasilnya 0. Nah ini tetap kurang ya. Nah ini artinya X tambah 4 itu negatif. Nah atau ini di kirinya negatif 4, X tambah 4 itu negatif. Nah karena negatif maka teman-teman ya, nilai mutlak akibatnya ini ya, akibatnya nilai mutlak dari X tambah 4 ini soalnya ya mau kita cari, itu karena dia negatif ini, maka nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Berarti kita kali negatif. Nah gini, ingat tadi nilai mutlak itu definisinya, kalau di dalamnya itu negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, karena X tambah 4 itu negatif, nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah langkah pendefinisian teman-teman, atau yang ini. Berikutnya baru kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 4 lebih besar sama dengan 2X negatif 1, itu menjadi. Nah, yang ini diganti sama ini. Nah, baru kita selesaikan ini. Agar menjadi X nih bagi negatif 3 ya. Bagi negatif 3 ini negatif 1, hati-hati harus dibalik. Nah, harusnya kita tuliskan di bawahnya, tapi berhubung ruangnya terbatas, saya tuliskan di sini teman-teman. Untuk X kurang dari negatif 4, berarti negatif 4 ke kiri. Nah, gini. Ternyata penyelesaian itu haruslah X kurang dari negatif 1. Negatif 1 itu di kanannya negatif 4. Berarti negatif 1 ke kiri. Penyelesaiannya
adalah irisannya. Soalnya harus memenuhi ini dan memenuhi ini, memenuhi keduanya teman-teman. Irisan tuh yang diarsir keduanya. Nah, berarti negatif 4 ke kiri. Jadi penyelesaiannya kalau gitu, solusi atau penyelesaian X kurang dari negatif 4. Nah, yang ini udah kita temukan. Berikutnya, di kanannya negatif 4. Untuk X, kanannya negatif 4. X lebih besar dari negatif 4. Negatif 4 biasanya menjadi batas untuk interval yang kanan. Nah, berarti ikut interval yang kanan, ada sama dengannya teman-teman. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 4, maka tujuan kita mencari nilai dari X tambah 4. Artinya semua ruas tambah 4 nih. Ini X tambah 4, yang tambah 4 jadinya 0 ya. Nah, tanda pertidaksamaan tetap. Lebih dari 0 itu banyaknya positif teman-teman. Dibaca positif. Nah, ini akibatnya nilai mutlak dari X tambah 4 itu karena dia positif, maka dia sendiri. Nah, ingat tadi ya, untuk nilai mutlak dari suatu bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif itu sendiri. Sama persis. Nah, makanya ini sama persis. Nah, ini pendefinisiannya sudah berhasil, baru kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Nah, yang ini ya. Yang ini kita ganti sama itu. Menjadi gini. Udah kita proses. Kita kali negatif 1. Hati-hati harus dibalik. Nah, ini untuk X di kanannya negatif 4. Negatif 4-nya ikut ya. Ternyata penyelesaiannya 5 ke kiri. Nah, 5 itu di kanannya negatif 4 tuh. Nah, gini. Dan karena harus memenuhi ini dan ini, makanya ini irisan teman-teman. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Penyelesaian atau solusinya berarti untuk yang ini ya, yaitu X-nya di antara negatif 4 dan 5. Nah, ini ada sama dengannya ya. Nah, ini udah kita temukan ya semuanya itu. Sekarang baru kita jadikan satu ya. Kita jadikan satu secara keseluruhan ya, untuk semua bilangan real, untuk semua X anggota bilangan real. Nah, kita jadikan satu seperti ini. Ternyata penyelesaian atau solusi yang pertama tadi negatif 4 ke kiri, kurang dari negatif 4, atau negatif 4 ke kiri. Nah, ini. Yang ini ya. Kemudian yang kedua penyelesaiannya adalah dari negatif 4 sampai 5. 5-nya pakai sama dengan. Negatif 4 juga pakai sama dengan. Nah, berarti seperti ini. Dah, inilah penyelesaiannya teman-teman ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di kirinya 5. Berarti kurang dari 5. Dan ini pakai sama dengan ya. Atau dalam bentuk interval dari negatif tak hingga sampai 5. 5 pakai sama dengan, negatif tak hingga itu nggak pernah sama dengan ya. Jadi seperti ini. Ini adalah penulisan terstrukturnya. Biasanya di buku-buku atau di sekolah itu dituliskan seperti ini. Nah, seperti ini kadang-kadang cukup membuat pusing ya. Karena kok tiba-tiba ada X kurang dari negatif 4? Kok satunya ada X lebih besar sama dengan negatif 4 itu dari mana? Kadang-kadang di situ membuat kita rumit. Kemudian kok seperti ini, kok tiba-tiba seperti ini, itu dari mana? Sebetulnya itu seperti ini teman-teman. Itu sama. Hanya yang ini dituliskan dalam bentuk terstrukturnya ya. Kita ke soal yang kedua ya.
Ingat, langkahnya ada dua, yaitu mendefinisikan nilai mutlaknya ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menyelesaikan pertidaksamaannya. Mendefinisikan nilai mutlak, kita perlu mengetahui nilai di dalam nilai mutlak. Nah, berarti nilai dari sini sama ini, karena ini ada dua nilai mutlaknya ya. Oke, semuanya akan kita cari, akan kita gambarkan pada garis bilangan. Kapan ini 0? Saat X-nya negatif 2. Koefisien X positif, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Ya. Sekarang X negatif 3. Kapan dia akan 0? Saat X-nya 3. Nah, 3 itu di kanannya negatif 2. Nah, berarti di sini ya. Persis di sini 0 ya. Yang ini juga ini 0 nih. Koefisien X-nya ini positif, maka yang kanan positif, yang kiri negatif. Nah, berarti nanti teman-teman, bilangan real itu seluruhnya dibagi atas dasar ini, yaitu batasnya negatif 2 sama 3. Berarti ada 3 daerah. Dan ini semuanya akan kita kerjakan. Oke, langkah berikutnya baru kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Oh ya, teman-teman, ini pendefinisiannya tidak saya tulis ya. Maksudnya yang seperti ini nggak saya tuliskan, tapi kita langsung ke sini. Kalau teman-teman belum lancar, ini tulis dulu supaya jelas ya. Tapi kalau sudah, boleh langsung ke sini. Nah, seperti ini. Tapi yang jelas kita tahu, karena X tambah 4 itu negatif, maka nanti nilai mutlaknya itu adalah negatifnya dia. Sementara yang sini, karena positif, maka nilai mutlaknya adalah dia itu sendiri. Nah, ini sama ya, cuman tidak saya tuliskan. Kenapa? Karena sepertinya ruangnya terbatas, teman-teman ya. Oke, kita akan kerjakan. Ada 3 itu ya. Pertama, negatif 2 ke kiri. Kedua, negatif 2 sampai 3. Dan yang ketiga adalah 3 ke kanan. Nah, gini teman-teman. Oke, yang pertama terlebih dahulu, di kirinya negatif 2, X tambah 2 itu negatif. Ini negatif nih. Berarti nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Berarti kita kali negatif tuh. Nah, gitu. Kemudian X negatif 3, di kirinya negatif 2 itu negatif juga. Nilai mutlaknya berarti negatifnya dia. Nah, negatifnya itu berarti negatif X positif 3. Kurang dari X tambah 3. Nah, gini teman-teman ya. Oke, ternyata ini kurang cukup. Kalau gitu ini kita geser aja teman-teman ya. Ini saya pindah. Sorry nih, saya coret nih. Ini dari negatif 2 sampai 3 di sini aja. Kemudian yang 3 ke kanan saya tuliskan di sini ya. Nah, gini. Oke, yang ini kita proses dulu. Negatif 2X, negatif 1X berarti negatif 3X. Ini positif 1, berarti kurang 1 jadi 2. Agar menjadi X berarti harus dibagi sama negatif 3 ya. Menjadi X. Bagi negatif 3 nih, negatif 2 per 3. Hati-hati, dibagi sama negatif harus dibalik. Nah, seperti ini. Ternyata, untuk X di kirinya negatif 2, haruslah X-nya itu lebih besar dari negatif 2 per 3. Atau di kanannya negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 itu kan posisinya di kanannya negatif 2, teman-teman. Dan X-nya itu harus di kanannya. Berarti yang di sini ada nggak? Nah, kan nggak ada. Berarti tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian di situ.
Ya udah, selesai yang ini ya. Nah, sekarang kita yang sini. Antara negatif 2 dan 3, X tambah 2 itu positif nih. Nilai mutlaknya berarti dia itu sendiri. Sementara X kurang 3 ini di tengah sini negatif nih. Berarti nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, sekarang kita proses. Habis ya. Jadi negatif X menjadi 5, berarti kurang 5 itu negatif 2 ya. Agar menjadi X berarti harus dikali negatif 1 atau bagi negatif 1 ya. Ini menjadi 2, hati-hati harus dibalik. Nah, ternyata untuk X dari negatif 2 sampai 3, penyelesaiannya adalah X di kanannya 2. Nah, 2 itu kan di sini teman-teman ya. Di kanan 2 itu berarti ini ke sini. Inilah dia penyelesaiannya untuk yang di tengah. Berikutnya untuk yang di kanannya 3. X tambah 2 itu nilainya positif nih di kanan 3 nih. Nilai mutlaknya berarti dia itu sendiri. Kemudian X kurang 3 di kanan 3 ini juga positif teman-teman. Nilai mutlaknya berarti dia itu sendiri. Sorry, ini X tambah 2 ya. Nah gini ya, kurang dari X tambah 3. X-nya kita kumpulkan jadi satu ruas. Negatif 1 berarti tambah 1 ya, 4. Ternyata untuk X di kanannya 3, penyelesaiannya haruslah 4 ke kiri. Nah, 4 itu kan di kanan 3 ya teman-teman ya. 4 ke kiri. Nah, berarti ini udah kita temukan ya. Oke, ini kita pecah-pecah ya teman-teman ya. Nah, udah kita temukan. Sekarang baru bisa kita jadikan satu untuk keseluruhan ya. Kalau tadi kan kita pecah nih. Sekarang ini kita jadikan satu lagi. Nah, untuk keseluruhan bilangan real. Nah, sekarang kita teliti. Yang pertama, di kirinya negatif 2. Negatif 2 ke kiri itu tidak ada penyelesaian. Kosong ya, tidak ada solusi. Sementara antara negatif 2 sampai 3, penyelesaiannya adalah 2 sampai 3. Ini 3 ya teman-teman ya. Berarti 2 sampai 3. 2-nya nggak ikut nih. Nah, gini. 3-nya ikut ya. Kemudian yang di kanannya 3 nih adalah 3 sampai 4. Nah, 4 itu di sini. 4-nya juga nggak ikut. Dah, inilah dia penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian berarti adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di antara 2 dan 4. Nah, tidak pakai sama dengan semuanya ya. Atau penulisan dalam bentuk interval, berarti interval dari 2 sampai 4. Dan ini tidak pakai sama dengan, harus kurung biasa. Ini juga tidak pakai sama dengan kurung biasa. Nah, inilah dia penyelesaiannya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya tidak rumit seperti ini langkahnya. Hanya ini agak banyak karena nilai mutlaknya ada 2 teman-teman. Jadi harus kita cari nih, daerahnya dipecah menjadi 3. Nah, gitu. Kemudian kita jadikan satu lagi. Sekarang bagaimana cara menuliskannya secara terstruktur? Nah, teman-teman tetap harus menuliskan ini ya. Harus mencari nilai di dalam nilai mutlak ini, teman-teman. Sebenarnya itu cukup dicoretan ya. Tapi saya tuliskan di sini supaya kelihatan nih. X tambah 2. Saat negatif 2, dia 0. Ini positif, sini negatif. X kurang 3. Saat 3, dia 0. Di sini positif, sini negatif ya. Nah, daerahnya berarti dibagi menjadi 3. Negatif 2 ke kiri, negatif 2 sampai 3,
dan 3 ke kanan. Nah, sekarang ini cukup dicoretan, teman-teman. Sekarang penyelesaiannya. Penulisan secara terstruktur. Yaitu pertama, untuk X di kirinya negatif 2. Berarti kurang dari negatif 2. Di buku-buku biasanya negatif 2 itu ikut interval yang kanan ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita ikutkan di kanan. Sebenarnya kalau teman-teman mau diikutkan di sini juga nggak masalah ya. Untuk X di kirinya negatif 2, nah teman-teman harus mencari nilai mutlak ini. Tapi tentukan dulu nilainya. X tambah 2 bagaimana? X tambah 2, berarti semua ruas tambah 2 nih. Tambah 2 jadi ini, tambah 2 jadi 0. Nah, seperti ini. Dan ini juga teman-teman, X kurang 3 bagaimana? Artinya semua ruas kurang 3 nih. Ini kurang 3 jadi ini, negatif 2 dikurang 3 menjadi negatif 5. Nah, seperti ini. Nah, lihat X tambah 2 itu negatif. Maka nilai mutlaknya, karena dia negatif, adalah negatifnya dia. Nah, gini teman-teman. Ini juga sama nih. Ternyata X negatif 3 itu kurang dari negatif 5. Berarti negatif 5 ke kiri. Berarti itu semuanya negatif. Maka nilai mutlak dari X negatif 3 ini, karena negatif, negatifnya dia. Nah, gitu teman-teman. Nah, akibatnya selanjutnya itu ya, pertidaksamaannya. Itu menjadi, nah ini diubah jadi ini, yang ini diubah jadi ini ya. Nah, seperti ini. Baru kita jadikan 1 X-nya. 1 sini berarti 2 ya teman-teman ya. Agar menjadi X ini dibagi sama negatif 3. Bagi negatif 3 ini hati-hati harus dibalik. Nah, sekarang harus memenuhi ini. Itu artinya negatif 2 ke kiri. Ternyata penyelesaiannya adalah lebih besar dari negatif 2/3. Nah, negatif 2/3 itu kan di kanannya negatif 2. Nah, di sini teman-teman ya. Ke kanan. Nah, perhatikan irisannya kan tidak ada. Berarti tidak ada solusi di situ, teman-teman. Tidak ada penyelesaian ya. Kita tulis tidak ada solusi, atau di sini ya, teman-teman ya. Tidak ada solusi atau penyelesaian. Nah, yang ini sudah kita temukan. Sekarang yang di tengah. Kita kasih batas dulu ya. Yang di tengah. Untuk yang di tengah itu berarti X-nya di antara negatif 2 dan 3. Biasanya seperti ini ikut interval sini teman-teman. Batas kita itu ikut interval di kanannya ya. Berarti negatif 2 ada sama dengannya. Nah, kita harus mencari X tambah 2 sama X kurang 3. X tambah 2. Semua ruas tambah 2 teman-teman. Berarti ini tambah 2 ini. Ini jadi 0. Tambah 2. Ini 5. Ya. Tanda perdasamanya tetap nih. Nah, gini. Sementara yang ini, semua ruas kurang 3 nih. Kan jadi X kurang 3 tuh. Ini kurang 3. Negatif 5. Ini kurang 3, 0. Ini tetap ya. Nah, gini. Nah, ini udah ditemukan, maka perhatikan teman-teman, X tambah 2 itu nilainya antara 0 dan 5. Nah, berarti kan dia positif tuh. X tambah 2 positif, akibatnya nilai mutlaknya itu dia itu sendiri. Nah, gini. X kurang 3 gimana? Ternyata nilainya antara negatif 5 dan 0. Berarti kan negatif.
Karena negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, kita kali negatif. Nah, berarti ini sama ini sudah kita temukan, baru kita bisa menyelesaikan pertidaksamaannya. Nah, ini menjadi, ini kita ganti sama itu ya. Yang ini diganti sama ini. Nah, gini. X-nya kita jadikan satu ruas. 5 berarti kurang 5 itu negatif 2. Sorry, negatif X ya ini ya. Agar menjadi X berarti kali min 1 ya. Kali min 1 jadi 2. Hati-hati harus dibalik. Karena perkalian dengan bilangan negatif. Nah, ini kan harus memenuhi ini sama ini teman-teman. Maka kalau kita gambarkan negatif 2 sampai 3. Ternyata X-nya harus lebih dari 2. 2 itu di kirinya 3 ya. Nah, di sini. Lebih dari 2 itu 2 ke kanan. Nah, harus memenuhi keduanya berarti irisan keduanya, teman-teman. Nah, inilah dia penyelesaiannya atau solusinya. Solusi berarti X-nya di antara 2 dan 3. Itu yang tengah. Ini tadi yang kiri. Sudah, yang tengah sudah. Berikutnya yang kanan ya. Untuk X di kanan 3. Nah, dia ikut interval yang kanan berarti ada sama dengan ya. Kita akan mencari X tambah 2 sama X kurang 3. Untuk menjadi X tambah 2 berarti ini semuanya tambah 2 nih, semua ruas. Jadi sini tambah 2 ini 5. Ini tetap ya. Sementara ini kurang 3 semua ruas tuh. Ini kurang 3 jadi ini. 3 kurang 3 itu 0. Ini tetap ya. Nah, ini sudah kita temukan. Maka nilai mutlaknya itu bisa kita temukan, teman-teman. Lebih dari 5 itu artinya positif, ya kan? Berarti nilai mutlaknya adalah dia sendiri. Lebih dari 0 itu juga artinya positif. Maka nilai mutlaknya adalah dia itu sendiri. Nah, lihat. Ini udah kita temukan ya. Akibatnya kita bisa menyelesaikan pertidaksamaannya. Nah, ini menjadi ini tetap ya. Ini dia X tambah 2 dan ini X kurang 3 ya. Kita jadikan satu ruas. Negatif 1 berarti tambah 1 berarti 4 ya teman-teman ya. Nah, harus memenuhi ini sama ini. Untuk 3 ke kanan. Penyelesaiannya adalah kurang dari 4. 4 itu di kanan 3 ya. Nah, penyelesaiannya haruslah irisannya. Jadi, solusinya kalau gitu yang ini adalah X-nya di antara 3 dan 4. Dengan 3 ini pakai sama dengan. Nah, gini teman-teman. Dah, sekarang baru kita jadikan satu kembali. Untuk semua X bilangan real ya. Untuk semua X anggota bilangan real, baru kita jadikan satu. Nah, gini teman-teman. Yang tadi yang ini, kirinya negatif 2 tidak ada solusi. Antara negatif 2 dan 3 itu solusinya adalah antara 2 dan 3. 2 dan 3. Yang di kanannya 3, solusinya adalah antara 3 dan 4. 4 di sini ya.
Nah, inilah dia solusinya. Himpunan penyelesaian berarti himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di antara 2 dan 4. Sebentar, 3-nya ada sama dengannya enggak, teman-teman? Yang 3. Yang 3 mana? Ini ada sama dengan ya harusnya. Ya, ini ada sama dengan. Berarti ini kita tebalkan. X-nya di antara 2 dan 4. Nah, gitu ya. Atau penulisan dalam bentuk interval, berarti ini interval dari 2 sampai 4, tidak ada sama dengan semuanya, berarti harus kurung biasa. Oke, seperti ini penulisan terstrukturnya, teman-teman. Ya, lebih panjang kalau penulisan secara terstruktur, karena kita harus menuliskan dari mana asalnya kok sehingga menjadi seperti ini. Nah, itu kan dari sini sebetulnya ya. Misalnya ini kan negatif, makanya nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Seperti itu. Itu harus jelas, logisnya itu harus jelas, teman-teman, logikanya ya. Oke, mudah-mudahan ini manfaat ya. Meskipun rumit, kalau teman-teman berlatih saya yakin bisa ya. Dan untuk penyelesaian yang seperti ini itu tidak serumit yang tadi saya kira ya. Ini sangat bisa untuk teman-teman pelajari. Nah, ini harus pelajari karena ini penting sekali. Di UTBK dia sering muncul, teman-teman. Di UMUGM, SIMA UI juga sering muncul ya. Dan kalau kelas 10 ya seperti inilah soalnya untuk yang persamaan nilai mutlak. Jadi teman-teman tetap harus pelajari, tetap semangat ya. Oke, jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih ya semuanya ya.